apa yang dijanjikan bagi seorang perempuan Islam di surga? Oh, Dijanjikan apa? iya, Yang dijanjikan bagi surga. seorang perempuan. Dijanjikan Nah, surga ya, dengan syarat yang ya. sangat mudah. Oke. Pertama, menaati Allah dan Rasulnya, menaati perintah suami, menutup aurat, menjaga kemaluannya, maka dan juga menjalankan puasa. Nah, maka Enggak, itu akan dengan bukan, sendirinya bukan ya begitu. Maksudnya bisa masuk dijanjikan surga. bukan begitu. Itu. Bukan apa lagi? Bukan apa lagi? Begini nanti Maumu apa? Apa? bukan begitu nanti maksud saya. Apa Maksudnya yang apa? dijanjikan Tuhan? Apa buat perempuan di surga? Ya itu tadi, Kenikmatan udah apa aku yang di bilang. surga bagi buat perempuan? Oh, Loh, kenikmatan. Buat perempuan. kenikmatan. Jangankan buat perempuan ya, buat laki-laki juga ya. Kenikmatan paling terbesar bagi penghuni surga itu adalah bukan laki-laki, perempuan. Pertanyaan saya perempuan buat sama perempuan, laki-laki bukan laki-laki, sama, perempuan. sama nikmatnya. Kok marah sih? Oke. Saya tuh jawab Oke, berdasarkan Islam. Tidak. Kok nangis? Kok nangis? Iya, Ya. saya mau tanyakan. Ya udah jadi sama lagi. gitu loh. Karena apa? Kenikmatan bagi jangan ketawa. Kok nanya apa sih? Kok menanya aja keserupan. Apa? Ya. Kenikmatan Oke, terbesar apa? bagi Apa? penghuni surga. Jim. Kenikmatan terbesar bagi penghuni surga itu adalah melihat wajah Allah ketika kami sudah berada di surga. Itulah kenikmatan penghuni surga. Jadi laki-laki perempuan sama aja, kenikmatan yang didapat sama aja. Oke, saya tanya balik kepada kamu. Kenapa ya pesendal-pesendal itu Iya. lebih dulu masuk dalam kerajaan Allah? Itu tujuannya buat apa? Ngapain dia duluan masuk di situ? Mau ngapain dia? Apa yang mau dia lakukan? Hey, Kalau itu bukan itu orang kalau sudah bertobat, boleh masuk kerajaan surga. udah bertobat. Bukan dia Di mana pesendal dalilnya gitu. mantan pesendal? Karena dia sudah Di mana bertobat. dalilnya itu mantan pesendal? Karena saya tidak menemukan dalil itu mantan pesendal. Di mana? Ayo, nggak nemu kan? Kamu bertanya balik begitu, ini kan pertanyaan baru. Iyalah, pertanyaan baru kan ditanya Kenapa balik sampai kan? Kamu orang tanya Islam masuk saya. neraka dulu? Loh, apa sih ini orang? Kamu kan tadi nanya Saya tanya saya. balik lagi. Saya tanya balik. Nanti nanya. Nanti saya jawab lagi. Sekarang kita tanya lagi. Gantian. Jangan nangis, jangan panik, oke? Nah, kenapa di Kristen itu ya kan? Kan apa sih? Kan jelas tuh dalilnya di dalam Bible-mu sendiri, Matius 21:31 kan? Di situ Yesus Gini, sendiri yang ngomong, ini sesungguhnya pemungut cukai definisi- dan pesendal ya kan akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Itu dia mau ngapain? Dia mau ngapain duluan masuk ke dalam kerajaan Theos? Pesendal duluan masuk. Ngapain dia buru-buru duluan masuk, guys? Kenapa? Coba dijawab. Jawab dulu, nanti baru tanya balik. Ini Arasid live ini setiap jam berapa Arasid? Setiap malam. Tanda-tanda mau kabur kayaknya ini. Jam berapa? Ya kadang Bukan kabur. Begini Arasid, begini saya mau jelaskan. Saya tadi bukan mau kabur, saya mau jelaskan tadi. Tadi Arasid kan ada ngomong sama siapa tadi, saya dengar. Makanya itu saya masuk di live ini tiba-tiba bukan lupa kamu ini dia Natalia, Arasid ini pasti sudah ada data-data semua. Saya kan belum siap lah begitu katanya. Oh, yang ngomong dong Nanti saya dari mau tanya. tadi. Kalau Mbak aku nggak punya data gitu loh, bilang aja Mbak aku nggak tahu. Ya ampun, tolong Mbak jangan dikejar aku nggak bisa jawab bukan gitu punya kayak data. dari Sekarang- tadi ya kan? Gimana sih? Bukan begitu. Dasar perempuan kan. Iya memang perempuan. Kenapa? Terus saya tanya kenapa perempuan-perempuan sendal itu diistimewakan di dalam Matius 21:32. Ini kenapa keistimewaannya perempuan-perempuan sendal ini malah lebih dulu masuk dalam kerajaan Theos? Jawab. Mana ayatnya? Saya lihat. Oh mau lihat? Oke, data meluncur. Data meluncur. Oke, lihat. Pasti belum tahu ya kamu ya, kasihan. Sebentar ya. Aku tuh kalau ngomong, nggak cuma aku sih, Bang Ibis juga sih. Kalau ngomong pasti pakai data ya kan? Karena kita ini kalau ngomong kalian itu di sini kerja kalian di sini. Karena kerja kalian di sini, kalian pakai data. Saya kan loh, cuma kamu Kristen kenapa nggak tahu? nonton Ini kan tadi sama kitab Rasid kamu dulu. ada di sini. Ini kitab kamu ada di sini. Hah? berat tuh kerja. Nah, nih tengok nih. Melotot. Udah melotot. Nah, Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak sebentar. Oh ya ini. Ya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir.
Kata Yesus kepada mereka, apa ini? Melotot ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal, ini aku sensor ya, biar akunku nggak terguncang ya, dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Apa yang mau Terus ke bawah, diperbuat terus perempuan-perempuan ke bawah. sendal? Apa? Saya mau lihat ke bawah terus, ke bawah. Ke bawah, ini ke bawah nih Bible ayat ini. Kamu mau apa? Sama. Ini pelacur-pelacur malah dia bilang, aduh, Baca di bawah itu Aduh. sambungan ini loh di sambungan. bawahnya, Jangan ini loh, ini cuma Bible, copot-copot ini aja. Bible-nya nih Alkitab Sabda. Kamu lihat, ini loh sumbernya Alkitab Sabda. Di sini kan banyak sekali ya. Bible Anda itu kan rupa-rupa warnanya ya kan, rupa-rupa versi ya kan. Yang tadi aku bacain itu yang TB. Bang Rasid. Bang Rasid. Kok oke Bang Rasid? Kamu kenapa Tiap sih? jam berapa jam? Ini ayatnya tadi minta yang bawahnya. Aku buka kok oke Bang Rasid. Diem dulu kenapa? Ah, diem. Salah mencet tuh. Mau cambuk malah joget. Nih, ayat 2018 nih. Siapakah dari kedua anak itu yang mematuhi ayahnya? Mereka berkata, yang terakhir. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu bahwa para pengumpul pajak dan pelacur akan masuk ke dalam kerajaan Theos mendahului kamu. Mau ngapain dia di sini? Dia mau ngapain duluan ke sana? Oh. Jadi apakah ini yang dimaksud kemuliaan wanita di dalam Kristen? Apakah begini? Apakah begini? Kalau tadi kan sudah saya jawab ya kan, keistimewaan wanita di Islam seperti apa? Bisa masuk surga itu dengan cara taat kepada Allah dan Rasulnya, menaati suami, menjalankan sholat 5 waktu, ya kan? Puasa wajib, menjaga kemaluan. Jadi bukan kerja yang dinasnya kayak begini, bukan. Terus ini ngapain? Ini ngapain nih? Dia duluan masuk dalam kerajaan Theos ini mau ngapain dia di sana? Coba dijawab. Ayo mau ngapain duluan? Makanya saya bilang tadi. Buru-buru Terus banget sih masuk ke baca dalam soal kerajaan Spanyol. Theos. Mau ngapain dia? Nanti saya masuk lagi besok ini jam ini saya sediakan peluru saya. Oh, kira. Saya Oh cuma gitu. nonton tadi sama Bang Rasid tadi bilang begitu. Oh jadi nggak tahu. Ya udahlah Bang. Mampunya Bukan cuma nggak tahu, gitu bukan ya nggak nggak tahu. apa-apa deh, belajar Saya lagi ya masuk Bang lagi ya. baca. Ya udah, lain kali kalau belum siap jangan naik ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Jangan minta-minta Minum naik obat kalau kata belum dia, minum siap. obat. Iya, minum obat sana Dek. Boleh Gimana, Bang cek Rasid? kesehatan dulu nggak sebelum Anda turun? Boleh nggak cek kesehatan dulu sebelum Anda turun? Saya ada nonton tadi Bang Rasid sama siapa Nikita itu Enggak. orang Manado. Bentar. Anda ini kayaknya belum pernah masuk dalam jemaah Tuhan. Kayaknya belum pernah masuk ke jemaah Tuhan nih. Boleh saya cek kesehatannya sebentar? Soalnya Anda kok nggak tahu dalil-dalil di dalam Bible Anda ya? Jangan-jangan Anda ini nggak bisa masuk dalam ke jemaah Tuhan ini. Ada yang hancur nggak buah-buah Kalau kamu biji? tahu tentang Al-Quran dan kamu Oh, tahu tentang Al-Quran? saya hanya tahu sedikit karena kapasitas saya bukan ustazah. Sama. Sebentar, saya tes. Sama. Saya tes. Sama, saya bukan pendeta. Oh, yang bilang Saya kamu bukan pendeta siapa? Sama, saya bukan pendeta. Oh, tapi bisa baca kan? Bible itu kan sudah diterjemahkan. Minum obat. Kan nggak perlu ilmu Kata dia tafsir itu. kan? Masa Bible pakai tafsir? Oh, hermeneutika ada ya kalau teologi ya. Tapi kan yang saya minta tadi bukan tafsiran, berdasarkan tekstual aja. Gimana sih? Bentar, saya tes kesehatan boleh? Kayaknya Anda belum pernah masuk dalam jemaah Tuhan. Ada yang hancur? Ada yang hancur nggak? Ada buah-buahan yang hancur? Ada nggak buah-buahan yang hancur? Boleh ya, terserah katanya. Rasid, Oke. Saya tidak mau menjelekan Rasid. Sudah. Enggak, saya nggak menjelekkan. Menjelekkan. Ini loh Alkitabiah loh saya. Saya tuh Alkitabiah guys. Alkitabiah guys, saya guys. Bukan. Kok bukan? Ini Menyerang apa? pribadi itu yang tidak bagus itu. Loh, kok menyerang pribadi topi ya toh kira? Coba tes kesehatan ulangan 23 pertama. Saya curiga Anda kayaknya nggak pernah masuk ke dalam jamaah Tuhan nih, karena Anda nggak tahu dalil-dalil yang kita bahas dari tadi. Rasid. Udah nggak usah rusat rasid ah. Saya bingung. Apa sih? Dari teman-teman Diam dulu. Kenapa ya? Kenapa Bulan Oten kok kayak Ramadan. takut ya baca Bible-nya ya? Oten kok takut baca Bible-nya?
Sebentar lah. Bukan Bentar. begitu Natalia. Ya udah baca, bisa Saya kan dibaca. sudah ngomong tadi. Apa? Saya lihat tadi Rashid sama siapa tadi cuma karena itu menyebut pengikut Yesus, maka itu saya bilang Iya. kalau Rashid pengikut Yesus, kenapa tidak Iya, dibaptis? Itu kan cuma simpel. Kalau yang Rashid Iya. bilang tadi kan saya mau dibaptis, sudah simpel. Iya udah jawabannya. simpel Ini kan kamu mengenai sudah- baptisan. Kamu balik lagi ke baptisan mengenai Tuhanmu yang bertobat itu. Mau lagi balik situ. Udah deh, kamu itu kurang belajar Bible Anda. Kayaknya Anda tuh perlu bimbingan di jemaah-jemaah Tuhan. Kayaknya Anda belum pernah masuk ke dalam jemaah Tuhan. Coba saya cek kesehatan Anda. Ulangan 23 ayat yang pertama. Oke, bisa dibaca ya. Saya sudah bacain pernah aja di deh. jemaah Tuhan? Saya bacain aja deh. Kamu pernah Oke, mata masuk melotot. jemaah Aw Tuhan? aw aw. Oke, melotot aw aw ya. Nih, orang Bang Ibes, ini suruh dia Aduh, ketawa Bang, dia Natalia ketawa sudah Bang, gila, diam dulu. Natalia. Orang yang kamu hancur, nggak apa-apa, orang ketawa yang boleh. hancur, orang yang hancur buah belirnya, atau yang terpotong kemaluannya, Maaf sih, Natalia, janganlah tidak masuk ke jemaah Tuhan. Oke. Waduh, kayaknya Anda, saya bagaimana tidak- Bang? saya Ada yang tidak mau- hancur? Ada yang hancur nggak Bang? Buah-buahnya ada yang Saya hancur tidak Bang? mau menyerang Nggak mau pribadi, saya dites. tidak mau. Saya nggak cuma nyerang tanya sama pribadi, Rashid. Alkitabiah loh. Terserah Natalia ini mau ngomong apa, terserah. Loh, cuma saya habis di baca pertanyaan loh. tadi sama Bang Rashid. Terserah Natalia. Iya, itu saya baca. Oke, Bang Rashid. Oke. Saya tidak mau. Saya baca loh, Bang. Selamat malam. Malam. Iya, Bang. Malam, Bang. Ini buah-buahannya dicek ya, Bang ya. Buah-buahannya dicek, Bang. Aduh. Ini sedot ini Oten kayaknya nih. Ya. Aduh, sedot. Ini kan mainan rusak ini, Bang. Halo, selamatkan malam. Wih. Apa nih? Iya, ampun. Kenapa kamu kejang-kejang? Kejang ternyata sedot ini. Sedot Kamu nggak bisa kok jawab, tenggelam kan? sih? Sedot. Apa? Kameranya kok tenggelam dia? Bentar. Kamu nggak bisa naik kah? Kok tenggelam kamu? Maksudnya? Tenggelam, mukamu itu loh tenggelam, kayak kelelep. Ini? Ya wis, lanjut Apa lah. sih? Ya udah, lanjut. Apa? Enggak apa-apa. Lanjut. Oke, kamu udah kalah debat ya waktu 2 hari lalu. Ah? Iya deh, ya ada kalau debat. Iya, nyerah kan? Oke. Ada yang menghibur Ini babak kedua. diri nih. Ada yang menghibur diri nih. Ini babak kedua. Surah apa? Langsung aja. Hah? Quran surah apa? Enggak, aku bilang ini babak kedua sekarang. Ya, Quran surah apa yang mau dibahas? Oke, bentar dulu. An-Nisa 157. Aduh. Apa sih? Rusuh banget lu kayaknya kasak kusuk. Oh, sorry, ini mikrofonku. Sorry, ribut. Ya, kenapa? Surah An-Nisa itu ya Bani Israel. Innama Rasulullah alaika. Ya, gimana? Apa? Buka mute-nya, baru ngomong. Sorry ya, kukira masih terbuka. Ya, Ini mau bukan yang cari sama kan, apa? Yang ini loh, sesungguhnya surah An-Nisa 157. Betul, namanya yang kamu cari, siapa yang diserupakan? Bukan, ini yang bunuhnya dan tidak menyalibnya. Aku mau tahu dari kamu, menurut kamu Isa dan Yesus sama kan?
eh kalau kau kalau tidak membicarakan tentang garis keturunan, ya saya samakan, nggak apa-apa. Oke, dari mana asal usulnya salib? Dari mana asal usulnya salib? Iya, Dari kan di situ tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, Hmm, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. hmm. Salib itu apa? Kamu bisa jelaskan nggak? Salib itu apa? Iya, kan di situ kan dibilang padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Malah gue nyari ayat salib. Yang saya mau tahu, salib itu apa di Islam? Salib. Dan juga kan iya di apa di surah di apa hadis juga kan bilang Isa akan turun lagi untuk membunuh babi dan mematahkan salib kan. Nah, salib itu apa? Salib itu apa? Asal usulnya dari mana? Dari apa? Untuk apa? Apa makna salib? Kok gue bingung ya? Gak kedengaran nih. Iya. Ya, ayat itu kan ayat Al-Quran. Dia tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Salib itu apa? Dari versi apa nih? Dari versi KBBI? Versi Quran lah. Islam. Quran, Al-Quran. Al-Quran itu kan mengambil narasi di dalam ayat-ayatmu, mengatakan bahwasanya Yesus itu disalibkan. Lalu Al-Quran menjelaskan bahwasanya Yesus itu tidak disalibkan. Kan begitu. Nah, sekarang Bible Oke, jadi salib itu artinya apa? Ke dalam Bible-mu. kalau kami punya datanya jelas. Yang saya mau minta dari kalian. Kalian tahu nggak apa itu? Penyaliban, data dari Bible-mu itu, penyaliban itu apa? Salib itu apa artinya? Itu asal usulnya dari Romawi. Itu tempat penyiksaan. Ya kayak gitulah intinya. Tempat penyiksaan orang kalau melanggar hukum dihukum situ. Tempat orang terkutuk. Ya bisa lah mungkin. Maka terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib. Artinya salib salib itu dahulu. Artinya salib itu artinya dahulu. Dahulu maksudnya? Kamu mau nyari artinya salib? Arti salib itu dahulu. Arti salib dahulu. Maknanya, makna dari kata salib itu dahulu. Bisa tunjukkan datanya enggak? Dahului. Supaya kita teredukasi. Dahului itu apa? Dahului. Yang masa lampau. Mendahului, ya benar. Saya masih nggak ngerti, nggak nangkep aku. Nggak nangkep. Itu artinya, salib itu artinya bermakna dahului kalau salib. Nah, di dalam agamamu itu kamu mengatakan bahwasanya Tuhanmu itu disalibkan. Salib itu di dalam agamamu penjelasannya apa? Orang-orang yang terkutuk, yaitu apa? Terkutuklah orang-orang yang tergantung di tiang salib. Kan begitu? Nah, ketika agamamu mengatakan, kan kita head to head nih ya, head to head nih. Kenapa sih Islam itu dengan Kristen begini begitu seperti ini diskusi? Nah, saya jelaskan, karena kamu mengatakan bahwasanya Yesus itu atau Tuhanmu terkutuk di tiang salib. Al-Quran menjelaskan surah An-Nisa ayat 157 mengatakan bahwasanya mereka sejatinya mengatakan mereka telah menyalibkan Isa Al-Masih putra Maryam. Sedangkan sebenarnya itu tidak terjadi. Karena apa? Karena Isa itu diserupakan. Begitu. Paham nggak? Oke. Ya, jadi begini. Sebenarnya sinkronisasinya kalau mau diambil, Yesus mengatakan begini nih. Kenapa sih dari Bible mengantar pengajaran itu kepada kebenaran ke masa depan nanti? Nah, yang pengajaran masa depan ini, yaitu di abad ke-6, yang kalian bilang RT6, nah itu memperkenalkan abad sebelumnya itu ada ajaran seperti ini. Gitu loh. Nah, di mana ayatnya dikatakan bahwasanya masih banyak yang ingin aku sampaikan kepada kalian, tetapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Akan ada roh penghibur yang akan mengajarkan kepada kalian tentang kebenaran pada saat nanti aku kembali kepada Bapa. Nah, orang ini akan mengajarkan pengajaran sama seperti orang ini akan mengajarkan apa yang datang daripada Bapakku. Jadi Yesus mengatakan orang ini mengajarkan sesuatu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Bapakku.
Paham nggak? Dan orang ini akan memuliakanku. Memuliakan itu seperti apa? Nah, memuliakan itu adalah tidak akan dihinakan. Nah, Al-Qur'anul Karim tidak pernah menghinakan yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Nabi Isa alaihissalam. Tidak pernah. Nabi Isa tidak pernah menghinakan Nabi Isa. Al-Quran tidak Kamu bilang pernah itu Nabi Muhammad. Nabi Isa. Kamu bilang itu roh penolong lain itu Muhammad menurut kamu. Roh penolong itu adalah Jibril. Nah, karena apa? Jibril. Ada lagi dijelaskan. Manusia ini akan ada pengajaran-pengajaran di dalam Bibelmu mengatakan bahwasanya akan orang ini diperintahkan untuk bacalah. Nah, orang ini jawabannya nanti aku tidak dapat membaca. Nah, siapa manusia di muka bumi ini mengajarkan pengajaran, tapi yang kita kenal manusia ini tidak bisa membaca? Apakah Paulus? Tidak mungkin. Paulus manusia cerdas. Dia mampu mengibuli hampir seluruh umat manusia di muka bumi ini. Astagfirullahaladzim. Maaf. Dia mampu membuat yang namanya kitab-kitab yang kamu percaya. Gitu loh. Oke. Paham. Ya, oke deh. Good. Ya? Oke, Saya nggak setuju tapi ya terserah lah. Lu mah kayak gitu loh. Bantah kalau nggak setuju. Bantah apa? Gini loh, ada yang bilang di Muslim kalian ada yang bilang Muhammad, ada yang bilang Jibril. Ini pertama kali aku dengar Jibril. Roh penghibur itu Jibril. Nah, Jibril ini menyampaikan kebenaran melalui manusia ini. Manusia ini menerima kebenaran itu dari Bapakku. Dan manusia ini akan memuliakanku. Nggak ada istilahnya Tuhan, nggak pernah ada istilahnya Tuhan menubuatkan malaikat akan dikirim, nggak ada. Di dalam agamamu. Tapi sekarang saya tanya, ada tidak istilahnya Tuhan disalibkan, dihinakan, terkutuk di tiang salib? Itu ada. Mana? Yesus. Masuk akal tidak Tuhan dihinakan? Ya kalau Alkitab berkata itu ya aku percaya aja. Percaya aja, walaupun nggak masuk akal. Iya, percaya aja. Ketika kau percaya bahwasanya Yesus itu harus mati dulu, baru bangkit kembali biar dia jadi Tuhan, kau percaya? Percaya. Alkitab mengatakan bahwasanya Yesus dijadikan Tuhan pada saat disalibkan, kamu percaya? Percaya. Kamu percaya bahwasanya Yesus pada saat lahir itu dia sudah Tuhan, kamu percaya? Percaya. Lantas sejak kapan Tuhanmu sadar kalau Hilang selama 3 hari di Yerusalem itu, ditinggalin orang tuanya. Yesus tidak pernah, Yesus bukan cuma hanya mati 3 hari, dia pernah hilang 3 hari juga gitu. Iya kan waktu itu kan ada ceritanya. Yesus waktu pergi ke Yerusalem sama rombongan banyak kan. Nah dikira si Yesus ada di rombongan. Usia berapa ya? Berapa ya Natali? Kau ngomong sasi si Yesus Tuhan itu kau bilang sasi. Apaan sih Doni? Sasi. Nggak boleh ngomong si Yesus. Kok gitu sih? Oh Tuhan Yesus ya. Iya. Itu kan Tuhan kami. Kenapa kamu jadi kepanasan? Lo nggak boleh dong. Itu Tuhanmu harus kau hormati walaupun dalam diskusi. Begini saudara. Kenapa dikatakan hal seperti ini? Seandainya Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Petrus ini tidak ada di muka bumi ini, apakah kamu dapat mentuhankan Yesus? Bagaimana caranya kamu mentuhankan Yesus kalau mereka tidak ada dan tulisan-tulisannya tidak ada? Coba kau baca. Satu-satunya manusia yang diabsahkan oleh Yesus, yang dijelaskan bahwasanya, contoh seperti ini, siapa Umar bin Khattab menurut Rasulullah SAW, siapa Rasulullah SAW menurut Umar bin Khattab. Begitupun juga dengan siapa? Begitupun juga dengan Barnabas. Satu-satunya orang yang diabsahkan oleh Yesus yaitu Barnabas. Nah, apakah Paulus pernah merasakan hal tersebut seperti Barnabas? Itu dulu yang dijawab. Silakan. Saya nggak tahu siapa itu Barnabas. Barnabas itu siapa? Kanateli, silakan Kanateli. Diambil alih. Ya, sebelum ke jauh-jauh, narasimu dulu tentang salib itu dibenerin dulu ya, sedot. Karena di dalam Bible Anda, Yesus itu mati itu bukan di salib, tapi di pohon.
Di pohon. Kamu tahu nggak pohon? Nggak tahu. Iya, kamu harus kalau Yesus mati di pohon, berarti dia bukan Isa di di kitab kamu. Kalian mengambil istilah salib itu dari Al-Quran. Kalian itu Ya, sebenarnya jangan mimpi lah. Aku bukain data, aku nggak melintir. Matanya bisa melotot. Aku selalu menyuruh kalian melotot ya kan, biar jelas. Kisah Para Rasul 5:30, ini terjemahannya nih kok dibilang salib ya? Dibilang kayu salib ya kan? Yuk kita lihat original teksnya ya. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ini terjemahannya ya, diterjemahkan salib. Dapat dari mana sih salib ini? Apa yang dia pakai? Ya, kita lihat ya. Dengan menggantungkannya pada, kita klik sulon, pohon. Oh, Ini loh Natalie. oh, Natalie. ternyata digantung di pohon. Coba lihat Galatia, kita cek Galatia ya. Ini kan tadi kita cek Kisah Para Rasul 5:30, kita cek Galatia. Di sini Paulus menarasikan ya, Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, ini terjemahannya kayu salib. Kita lihat Galatia 3:13. Ternyata terkutuknya itu digantung pada apa ini? Kita lihat ya. Panjang sekali nih. Bentar. Ini kita lihat sejarah aja, Natalie. Satu-satunya tokoh sejarah. Jangan nangis. Emang kitabmu itu levelnya di bawah sejarah apa di atas sejarah? Kita lihat. Udah, kita bisa dikonfirmasi di sejarah. Kita lihat kayu salib ya. Bener pohon. Pohon ternyata guys. Ternyata digantung pada pohon. Coba kita lihat ya. Ini kenapa ya? Terjemahan Indonesia kok begitu ya menerjemahkannya ya? Coba kita lihat mungkin terjemahan yang lain ada yang menerjemahkan sesuai dengan original teks nggak ya? Kita cek ya. Ada nggak yang diterjemahkan sesuai dengan original teks? Kita cek bahasa Inggris. KJV. Oh, digantung di pohon guys. Digantung di pohon guys. KJV terjemahannya sesuai dengan original teks ya. Ternyata tergantung di pohon. Ya. Jadi Ini Yesus datang. Narasi penulis Bible, sebentar, saya luruskan kamu dulu ya. Narasi penulis Bible itu tidak mungkin menulis sembarangan. Tidak mungkin menulis asal-asalan. Pasti original teks sudah dipilih dengan kata-kata yang sebaik-baiknya, dengan kejadian yang sebenar-benarnya menurut penulis. Benar begitu? Nah, penulis mengatakan di original teksnya itu adalah pohon. Ternyata Yesus digantung di pohon original teksnya ya. Lalu kenapa ini? Kalian dapat salib nih istilah dari mana? Karena original teks ada nggak ada kata salib. Ternyata Yesus digantung di pohon, bukan di salib. Kalau Al-Quran jelas original teksnya, ya Yesus disalib. Yesus disalib. Nabi Isa itu mau disalib tapi diganti dengan orang yang diserupakan. Di Al-Quran jelas ada kata-kata penyaliban, tapi diganti dengan orang yang diserupakan. Tapi ini Yesus yang original teksnya Yunani ya. Kenapa ternyata dinarasikan oleh penulis dengan kata-kata yang sangat baik, dengan bahasa yang sesuai, dipilih dengan sebaik-baiknya. Dia memilih Yesus itu digantung di pohon. Dapat salib dari mana kamu, Ten? Intinya gini loh, nggak ada orang Kristen yang percaya Yesus digantung di atas pohon, di atas salib. Udah itu aja, selesai. Oke? Please. Nggak ada orang Kristen yang percaya ya? Nggak ada orang Kristen yang percaya sama kabur. Nggak ada ya? Kabur. Maafkan aku Bang Ibes, pasiennya kabur Bang Ibes. Aduh, lanjut Bang. Banyak. Lanjut sama aman.